Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pertama dari mata kuliah prinsip-prinsip manajemen. Di sini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip manajemen, mulai dengan pengertian dari manajemen itu sendiri. Bab pertama akan kita mulai dengan pengertian manajemen, pengertian manajer, dan evolusi teori manajemen. Pengertian manajemen. Beberapa pakar atau beberapa ahli mempunyai pendapat masing-masing mengenai manajemen itu sendiri. Pendapat yang pertama yaitu dari Mary Parker Follett. Menurutnya, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen dapat dilaksanakan dengan adanya campur tangan dari orang lain, sehingga tanpa bantuan orang lain, manajemen akan sulit untuk dilaksanakan. Kemudian, pendapat yang kedua dari Stoner. Manajemen adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota-anggota organisasi, meliputi penggunaan sumber daya organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu George R. Terry. Manajemen dapat diartikan sebagai proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok ke arah tujuan dari organisasi atau perusahaan yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kemudian pendapat yang keempat dari seorang pakar bernama Hillman, manajemen dapat diartikan sebagai fungsi yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dengan kegiatan atau aktivitas orang lain dan mengawasi berbagai usaha individu agar mencapai tujuan yang sama. Manajemen jadi merupakan kolektivitas dari berbagai orang melakukan suatu aktivitas manajemen. Jadi kesimpulannya dari beberapa pendapat pakar tersebut, manajemen merupakan proses yang terdiri dari 4 unsur pokok yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya akan kita bahas pengertian manajemen meliputi yang pertama tadi yaitu perencanaan atau planning. Jadi manajer pasti akan memikirkan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu kegiatan. Perencanaan tersebut adalah hasil pemikiran mendalam. Jadi hanya bukan sekedar suatu firasat tertentu. Jadi segala kegiatan atau aktivitas dari sebuah organisasi atau perusahaan
pastinya akan dimulai dari sebuah perencanaan yang matang. Kegiatan manajemen apabila ingin tercapai dengan baik dan sukses harus dimulai dengan sebuah perencanaan yang baik. Kemudian setelah direncanakan dengan baik, perlu adanya pengorganisasian atau organizing yang baik dan sudah ditetapkan. Jadi sumber daya dan hal-hal lainnya yang harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Dalam ilmu manajemen atau pengertian manajemen, kita tahu bahwa seorang manajer tidak dapat bekerja sendiri karena dia pasti membutuhkan bantuan orang lain atau tenaga-tenaga lain atau tenaga kerja lain dalam mencapai tujuannya. Jadi tujuan akan tercapai, tujuan dari organisasi atau perusahaan akan dapat tercapai apabila ada pengarahan dari manajer, pengarahan atau actuating ya. Nah, pengarahan ini berguna sebagai panduan dasar bagi para tenaga kerja atau sumber daya untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang terakhir dari ilmu manajemen, setelah adanya pengarahan, perlu adanya pengawasan atau kontrol. Suatu usaha harus membutuhkan pengawasan dari manajer. Tujuannya yaitu untuk membatasi kegiatan atau tindakan yang menyimpang dari tujuan perusahaan. Apabila ditemukan kegiatan atau unsur yang menyimpang dari tujuan perusahaan, maka manajer berkewajiban untuk bisa mengkoreksinya. Baik, kita akan selingi mata kuliah ini dengan tugas. Sebentar, tugas ini nantinya bisa kalian kumpulkan minggu depan, tanggal 27 September, batasnya pukul 9 malam. Cukup di-share link saja dari video yang kalian buat. Jadi tugas kalian adalah membuat video dari perkenalan diri Anda dan nanti silakan diunggah atau diupload ke YouTube. Nantinya dress code-nya sesuai dengan Budai dan memakai jasa alma mater. Nah, ceritakan dalam video Anda nanti mengenai nama lengkap, jurusan, dan semester berapa. Jangan lupa NIM-nya, asal dari mana. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang Anda harapkan Anda pelajari dari mata kuliah prinsip manajemen. Kemudian jelaskan pengertian manajemen menurut Anda. Dan sebagai Anda jelaskan 3 keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Nah, apabila ada pertanyaan mengenai tugas ini, nanti bisa kalian sebutkan di komentar melalui YouTube ini atau melalui SIM Unisula. Ya, setelah kita
di awal belajar mengenai pengertian dari manajemen, selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep dasar dari manajemen. Manajemen mempunyai beberapa konsep dasar, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen sebagai ilmu atau keilmuan. Jadi di sini manajemen akan berusaha secara sistematis agar dapat memahami bagaimana dan mengapa manusia harus bekerja sama agar dapat mencapai tujuan dan membuat sebuah sistem kerjasama ini bermanfaat bagi kepentingan perusahaan ataupun kepentingan kemanusiaan. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu manajemen sebagai seni. Jadi di sini konsepnya adalah manajemen ini sebagai atau merupakan seni untuk tercapainya hasil yang optimal dengan usaha atau standar usaha yang telah ditetapkan, dan juga agar tercapainya kebaikan dan kesejahteraan yang optimal bagi sebuah pemimpin maupun pekerja, serta mampu memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Konsep dasar yang ketiga yaitu manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi yaitu bidang pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan oleh banyak orang yang mempunyai keterampilan dan keahlian sebagai pemimpin, manajer, atau leader pada sebuah perusahaan tertentu. Kemudian konsep dasar yang keempat yaitu manajemen sebagai proses. Di sini manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari tindakan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan di mana pada masing-masing bidang tersebut menggunakan ilmu pengetahuan dan skill yang diikuti secara urut dalam usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi manajemen di sini sebagai prosesnya itu pasti harus urut sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Jadi sama seperti kalau kita sebagai contoh ketika kita ingin melakukan ibadah sholat, pastinya ada urut-urutannya atau prosesnya. Proses yang pertama pasti kita akan mulai dulu mengambil air wudhu, kemudian dilanjutkan setelah mengambil air wudhu, kemudian bisa langsung untuk melakukan sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan dilanjutkan dengan bacaan-bacaan lainnya sudah ditetapkan. Jadi tidak semuanya itu ada prosesnya dan urut. Jadi tidak bisa kita laksanakan seenak diri. Semisalnya kalau kita mau sholat, kita tidak wudhu dulu, mungkin langsung takbiratul ihram, atau mungkin tidak membaca Al-Fatihah, kemudian
tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi itu akan menyalahi sebuah proses. Nah, kita lanjutkan dengan pengertian manajer. Manajer ini diartikan sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap bawahan atau tenaga kerja lain yang tingkatnya ada di bawahnya dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer akan bertugas memimpin dan menggerakkan unsur-unsur manajemen agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Nah, dalam sebuah organisasi atau perusahaan biasanya terdapat 3 tingkatan manajemen, antara lain manajemen lini pertama, yaitu manajer yang tingkatnya berada pada lini pertama atau yang paling dasar, yang tugasnya itu memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Jadi para manajer yang biasa menduduki posisi ini, contohnya adalah misalnya kepala atau mandor atau penyelia atau supervisor. Misalnya mandor sebuah pabrik, kemudian kepala bagian atau kepala seksi yang membawahi tenaga pengetik atau pembukuan. Kemudian yang kedua yaitu manajer menengah. Manajer menengah ini itu manajemen yang menengahi atau membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya. Dan terkadang mereka akan berperan sebagai karyawan operasional. Pada kenyataannya, manajer yang berada pada posisi ini disebut sebagai manajer departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Jadi contohnya kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi, kepala subdivisi yang membawahi beberapa bagian. Kemudian manajer yang ketiga, yang terakhir yaitu manajemen puncak, yaitu tingkat manajemen yang tertinggi dalam suatu organisasi. Job deskripsinya yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sebutan untuk manajer pada posisi ini biasanya yaitu direktur, presiden, kepala divisi, dan sebagainya. Nah, keterampilan-keterampilan ini yang harus dimiliki manajer ini mungkin akan dipertanyakan, manakah keterampilan yang paling penting? Nah, kemampuan yang paling penting untuk dimiliki seorang manajer akan tergantung dari posisi manajer tersebut.
apakah berada pada manajemen lini pertama, menengah, atau puncak. Manajer lini pertama akan lebih cenderung menggunakan keterampilan teknik atau technical skills seperti mungkin mandor atau supervisor, karena fungsi pekerjaan dari manajer lini pertama ini berhubungan langsung dengan proses pengorganisasian suatu perusahaan. Kenapa manajer lini pertama tidak cenderung menggunakan keterampilan, katakanlah mungkin keterampilan konseptual? Karena keterampilan konseptual ini akan lebih tepat digunakan oleh manajer yang berada pada manajemen posisi puncak. Karena keterampilan konseptual ini berhubungan dengan pengambilan keputusan penting dalam suatu organisasi. Jadi akan sangat tepat kalau keterampilan konseptual ini akan dimiliki oleh manajer puncak yang berada pada level yang tertinggi. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai perkembangan teori manajemen. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan di slide di PowerPoint. Silakan kalian baca sendiri melalui materi yang sudah saya sharingkan dan sudah saya upload melalui SIM Unisula. Jadi dalam perkembangan teori manajemen ini ada sejarah teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu aliran klasik yang dibagi menjadi aliran manajemen ilmiah dan aliran manajemen teori organisasi klasik. Kemudian aliran hubungan manusiawi atau aliran neoklasik dan aliran manajemen modern. Nah, silakan kalian bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian saya ingatkan kembali untuk tugasnya nanti dibaca, diperhatikan petunjuk-petunjuknya, dan silakan dikumpulkan untuk minggu depan. Deadline-nya atau batas pengumpulan waktunya juga diperhatikan. Ya, saya kira cukup untuk materi kuliah pertemuan pertama ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui komentar di YouTube ini atau melalui email atau melalui SIM Unisula. Ya, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.